Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat guru hebat di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Satu Atap Salaman. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya ingin sharing mengenai tugas 1.4.A.9, yaitu mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Muslikah MPD selaku fasilitator dan juga kepada Ibu Ana Murwati SSI MPD selaku pengajar praktik yang telah membimbing kami dan juga menjadi fasilitator pada kegiatan yang telah disampaikan dengan sangat baik dan juga memberikan bimbingan yang luar biasa. Kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak kami laksanakan di 2 komunitas. Komunitas yang pertama adalah di komunitas belajar SMP Negeri 4 Satu Atap Salaman yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Kemudian untuk diseminasi budaya positif yang kedua, kami laksanakan di komunitas belajar Majelis Taman Surga yang kami laksanakan secara online atau secara daring. Pada kegiatan diseminasi budaya positif, kami melaksanakan eksplorasi konsep mengenai beberapa hal mengenai budaya positif. Yang pertama adalah membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah mengenai keyakinan kelas. Yang ketiga, mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan juga restitusi. Kemudian untuk materi yang keempat adalah mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian untuk yang kelima, kami juga membahas mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah praktek mengenai segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan apapun. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Tri Mulyani SPD MPD, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Ali Akbar Nafis SPD, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 4 Satu Atap Salaman. Perkenankan saya hari ini akan menjadi moderator sekaligus presenter untuk membacakan atau menseminasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun pemateri kita pada hari ini yaitu saya sendiri dan juga nanti akan ditambah atau dibantu oleh Bapak Ali Akbar Nafis selaku calon guru penggerak angkatan 9. Langsung saja Bapak Ibu, sebelum memulai diseminasi pada hari ini, kita akan menyepakati dulu
sebuah kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju atau boten? Setuju. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju boten? Setuju. Yang ketiga, mengikuti sesi dengan perasaan yang kalau kata Pak Hafiz gembira, bahagia. Jadi senyumnya mana Mbak Dewi yang cantik, Masya Allah. Ya, jadi hari ini kita mau bersenang-senang, kita mau bergembira, belajar tentang budaya positif. Untuk materi yang pertama, sesi yang pertama saya akan berikan kepada beliau Bapak Ali Akbar Nafis. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rubiatun, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing kepada semua Bapak dan Ibu guru hebat luar biasa SMP Negeri 41 Atap Salaman pada kegiatan diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 41 Atap Salaman. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat-hebat, luar biasa, dan juga semangat hari ini, coba boleh tangan kanannya diangkat seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, kalau begitu ikuti kata-kata saya, Bapak dan Ibu semua ya. Hari ini saya bahagia dan gembira untuk mengikuti acara diseminasi ini. Amin. Baik, luar biasa, berikan aplaus untuk kita semua Bapak Ibu yang luar biasa. Baik, pada kesempatan hari ini yang pertama kita akan mengeksplorasi konsep mengenai apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah mengenai keyakinan kelas. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan berikutnya yang kelima adalah mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi. Kita akan praktek menganalisis kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, untuk kesempatan yang berikutnya kita masuk kepada disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Mari kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita melihat kepada diri kita sendiri, untuk kita bersama-sama merefleksi diri kita sendiri bersama-sama. Sebelumnya, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana selama ini kita berperilaku sebagai seorang pendidik? Mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari diri lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Kemudian, atau kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah,
Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan misalnya uang, atau kira-kira ada alasan lain? Nah, untuk sesi yang pertama ini, mari kita refleksi kepada diri kita. Oke, baiklah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini, dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini seperti apa? Kalau di dalam sekolah kita, di dalam kurikulum merdeka, maka kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Selain itu juga ada nilai-nilai yang lain, seperti nilai-nilai keagamaan, seperti contohnya Gus Aan. Ada nilai apa di dalam ajaran agama kita? Katanya Pak Aan, ada nilai kejujuran. Berikutnya Bu Estu, ada nilai apa lagi? Kebaikan. Ada nilai kebaikan. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam profil pelajar Pancasila ada berapa nilai kebajikan di situ, Bapak Ibu semuanya? Ada 6. Mari kita bersama-sama dibaca dari yang pertama nih Bapak Ibu. Yang pertama, bersama-sama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Dan yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang berikutnya nomor 5 adalah bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, selain dari itu Bapak Ibu semuanya, ternyata ada nilai-nilai lain yang belum disebutkan secara ekstrinsik pada profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada nilai toleransi atau saling menghargai. Kemudian ada yang namanya rasa hormat. Ada nilai yang bernama integritas. Ada lagi nilai yang namanya mandiri. Kemudian ada lagi nilai yang namanya menghargai, antusias, empati, punya rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, saya yakin kepada Bapak Ibu semua Bapak Ibu guru di sini sudah memiliki nilai-nilai itu. Dan Bapak Ibu pasti akan sangat semangat sekali untuk menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai itu kepada murid-murid kita di kelas. Dengan apa? Dengan salah satu contohnya adalah keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu yang luar biasa, pada kesempatan yang kedua kita akan melihat apa itu mengenai teori motivasi, kemudian apa perbedaannya mengenai hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, sebelum lanjut ke sini ya, ada pertanyaan dari saya, nanti silakan bisa dijawab oleh Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, Joko pada pelajaran olahraga terlambat datang atau terlambat berkumpul di lapangan. Oleh karena itu, oleh Pak Aan selaku guru olahraga, Joko ini diminta untuk lari keliling halaman SMP Negeri 41 Atap Salaman sejumlah 1 kali. Pertanyaan saya, itu hukuman atau konsekuensi? Oke, baik, ada konsekuensi, ada hukuman. Pertanyaan yang kedua ini belum kita bahas.
Pertanyaan yang kedua di sini, Siti ini membawa air minum di dalam kelas pada saat istirahat, kemudian tumpah di meja yang mengakibatkan tetangga sebelahnya, temannya, bukunya basah. Kemudian Pak Agus yang melihat kejadian itu berkata, kalau begitu sekarang kamu harus membersihkan meja ini, kemudian bukunya Siti silahkan dikeringkan. Pertanyaannya, itu hukuman atau konsekuensi? Oke, ada hukuman konsekuensi. Kemudian silahkan Pak Kiai. Berikutnya lagi ada pertanyaan yang berikutnya. Pada suatu pagi ada seorang anak yang sedang bermain sepak bola. Tanpa sengaja bola yang ditendang mengenai kepala Bu Estu. Kemudian Bu Estu langsung memanggil anak itu, nak sini. Kamu baru saja nendang bola ya? Ya, kalau begitu sekarang push up 10 kali. Pertanyaannya, ini hukuman atau konsekuensi? Oke Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan, B. Monggo, pertanyaan yang pertama saya ulangi. Pertanyaan yang pertama tadi adalah ada anak, kemudian pelajaran olahraga, pelajarannya Pak Aat, dia terlambat, sama Pak Aat diminta untuk keliling halaman SMP Negeri 41 Arab Salaman. Monggo, siapa yang mau mencurahkan pendapatnya bisa angkat tangan. Untuk yang pertama. Saya keliling karena kita tidak punya halaman. Ya, itu termasuk ke hukuman atau konsekuensi. Monggo kepada Pak Guru olahraga dulu mungkin. Kepada Pak Aat, monggo. Bu Estu, wajib, monggo silakan. Monggo silakan kepada yang mau memberikan surat pendapat, monggo silakan. Ini semuanya boleh untuk berpendapat. Baik, Bu Nartiani, silakan saya ulangi ya. Jadi ini ada kasus anak pada waktu pelajaran olahraga, beliau ini ternyata ketika sedang olahraga ini terlambat datangnya. Kemudian oleh Pak Aat selaku Pak Guru olahraga diminta untuk lari keliling halaman SMP Negeri 41 Arab Salaman 1 kali. Pertanyaannya, hukuman atau konsekuensi dan penjelasannya bagaimana? Monggo Bu Nartiani. Terima kasih. Sebenarnya menurut saya ini ya, Silakan. sedikit pengertian dari konsekuensi menurut saya adalah kata yang merujuk pada setiap hasil atau akibat dari perbuatan. Misalnya seperti seseorang memutuskan untuk malas belajar, kemudian dia tidak belajar. Malas belajar adalah keputusan atau tindakan, sedangkan malas belajar adalah konsekuensinya. Jadi menurut saya kejadian tadi yang ada anak menendang bola itu, Pak. Ini yang pertama yang olahraga. Yang telah olahraga sama Pak Aat disuruh lari keliling lapangan 1 kali atau halaman. Hukuman atau konsekuensi ya? Menurut Bu Yani. Ya, menurut Bu Yani, monggo. Atau mau menjawab yang sepak bola tadi juga boleh. Yang nendang kepalanya Bu Estu. Bolanya ditendang mengenai kepala Bu Estu. Monggo. Yang terlambat itu, Pak, terus disuruh muter-muter lari itu. Iya, betul Ibu. Itu menurut saya konsekuensi dari dia terlambat masuk. Begitu dari saya. Oke, baik, beri aplaus Bapak Ibu yang luar biasa kepada Ibu Nartiani, Sarjana Pendidikan Islam. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi. Pertanyaan nomor 2 tadi kita sepakati yang nendang bola tadi. Ada anak kemudian nendang bola, sepak bola, bolanya mengenai kepalanya Bu Estu.
Kemudian sama Bu Esti diminta untuk push up 10 kali. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pendapatnya. Ya, ini hukuman atau konsekuensi. Monggo Pak Febri sepertinya ini. Kami tunggu jawabannya Pak Febri yang luar biasa. Terima kasih Pak Febri, monggo. Ini yang ada anak main sepak bola, kemudian bolanya ditendang mengenai kepalanya Bu Estu. Bu Estu memanggil anak tersebut, kemudian anaknya diminta untuk push up 10 kali saat itu juga. Hukuman. Oh iya, baik Pak Febri, bagaimana alasannya? Karena itu sesuatu hal yang tidak sengaja dan belum terencana sebelumnya. Berbeda dengan mungkin yang tadi Pak olahraga, mungkin siapa tahu sebelumnya sudah diberikan pengarahan bahwa ketika terlambat konsekuensinya harus seperti ini seperti ini. Iya. Karena ini sesuatu yang mungkin belum terencana dan belum disepakati sebelumnya. Iya. Itu. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Febri, luar biasa sekali Bapak Ibu yang hebat. Baik, ini tinggal satu pertanyaan yang belum kita curahkan pendapatnya. Pertanyaan yang terakhir tadi adalah ketika Siti jam istirahat, dia membawa air minum di kelas, kemudian airnya tanpa sengaja tumpah dan mengenai meja temannya dan buku temannya. Pak Agus pada waktu itu yang melihat kejadian itu meminta Siti untuk membersihkan meja dan juga untuk mengeringkan buku dari temannya tadi. Pertanyaannya ini hukuman atau konsekuensi? Yo, itu Pak Agus berarti. Ini Pak Agus tadi yang juga Mbak Dewi mau menyampaikan. Gak apa-apa. Hah? Yang lain, oke. Monggo Bapak Ibu, situ nih yang kerso. Oh siap boleh Bu. Bahan, monggo. Oh Bu Ika, oh ya, monggo silakan Bu Ika. Kalau menurut saya itu termasuk konsekuensi karena Siti yang menumpahkan, jadi dia yang harus membersihkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dia harus mengeringkan buku milik temannya. Gitu. Ya, tepuk tangan buat Bu Ika, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang luar biasa, ternyata semua Bapak Ibu sangat luar biasa, sangat bersemangat dan memiliki pemikiran yang positif dan luar biasa. Beri aplaus untuk kita semua, luar biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama. Di sini kita melihat ada 2 poin. Yang pertama adalah hukuman, kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Dan yang ketiga nanti kita akan melihat tentang restitusi. Ternyata hukuman itu salah satu ciri atau sifatnya adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu poin yang pertama. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di dalam pembuatan keputusan. Hukuman bersifat satu arah, artinya hanya guru yang memberikan tanpa melibatkan anak. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Belum ada kesepakatan kelas sebelumnya, belum ada kesepakatan antara murid dengan sekolah sebelumnya. Nah, di sini juga disampaikan hukuman yang diberikan biasanya berupa sanksi fisik maupun psikis, atau murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Jadi luas, fisik bisa, secara lisan juga bisa kata-kata, secara psikis ternyata juga bisa dimasuk. Kemudian coba kita lihat yang kedua, di sini ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi
sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuknya dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan dia terima ketika dia melanggar. Begitu ya Mbak Dewi ya? Iya, luar biasa sekali. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tidak jangka waktu lama, tapi dalam waktu jangka pendek dia tetap merasa kurang nyaman. Wah ini nih, seperti tadi disampaikan ya, nah sini bersihkan ini, kemudian dia seperti itu ternyata kurang nyaman. Nah pertanyaannya, ini ada satu lagi Bapak Ibu, bagaimana dengan restitusi? Bapak Ibu pengen lihat restitusi? Kalau iya, mari kita baca basmalah bersama-sama dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi ini adalah berupa tawaran dan bukan pemaksaan. Restitusi juga untuk menuntun, untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari anak tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Restitusi ini menguatkan dalam jangka waktu yang panjang dan fokus pada solusi. Dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu titipan materi dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Salah satunya budaya positif yang diminta untuk disosialisasikan, diseminasikan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Dan saya sangat, dari sekarang saja, saya sudah sangat terima kasih sekali dan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak Ibu guru di sini, karyawan dan juga karyawati SMP Satap adalah sebuah bentuk dukungan yang luar biasa. Bentuk kesungguhan dari Bapak Ibu yang luar biasa, bentuk dari motivasi intrinsik dari Bapak Ibu yang luar biasa. Karena Bapak Ibu guru sudah tergerak sendiri untuk mengikuti kegiatan ini, meskipun kita sendiri di sini. Luar biasa, apresiasi untuk Bapak Ibu. Mari kita tepuk tangan yang luar biasa. Harapannya pada masa-masa ke depan, mulai sekarang dan seterusnya, kita bisa senang seperti ini di dalam komunitas belajar SMP Negeri 41 Otap Salaman. Mari kita bersama Bapak Ibu, karena kita tidak akan bisa sendiri. Ringan dijinjing, berat sama dipikul. Sesuatu yang berat itu akan terasa berat ketika kita junjung sendiri, ketika kita pikul sendiri. Tapi yakinlah, dengan Bapak Ibu semuanya di sini bersama-sama, bersatu padu, kita punya motivasi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada anak. Maka insya Allah Bapak Ibu, niatan Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat, baru niat saja sudah dicatat sebagai satu amal kebajikan. Apalagi kalau nanti sudah dilaksanakan, maka di situ malaikat roket akan mencatatnya menjadi amal kebaikan yang kedua. Dan Bapak Ibu, barang siapa yang meniatkan semua pekerjaannya hari ini, sebagaimana kita seorang guru di sini, niat di sini bukan hanya sekedar bekerja, tapi niat untuk beribadah, maka insya Allah lelah kita akan menjadi lillah. Dan mudah-mudahan akan dimudahkan hidup kita oleh Allah Ta'ala, diberikan
memberikan keberkahan. Dan saya yakin Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu semuanya, kita bisa membawa sekolah ini berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih maju lagi. Nah, termasuk salah satunya Bapak Ibu, hari ini mari kita bersama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mengerti mengenai apa yang namanya restitusi. Baik, untuk yang slide berikutnya kita akan melihat di sini tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk kelas 7, 8, dan 9 sudah dibuat keyakinan kelas, sudah ya, alhamdulillah. Kemarin juga kami sudah praktek untuk membuat keyakinan kelas, Nah, untuk tahapan-tahapannya Bapak Ibu, untuk pengetahuan bagi Bapak Ibu guru yang ingin tahu, ini yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati tergantung tingkatnya kelas atau di sekolah. Kalau untuk kelas, guru mapel pasti biasanya sudah punya kesepakatan sendiri. Jadi putra-putri ini silakan untuk maju menuliskan, saya pengen belajar IPA dengan fokus. Ketika ditanya, nah kenapa kok pengen fokus? Karena kalau ada temennya yang kurang fokus, saya nggak bisa konsen. Oh, berarti itu impian kamu? Iya. Yang lain ada yang nulis, saya pengen ketika tes jujur dalam mengerjakan. Ketika ditanya, nah kenapa itu harapan kamu? Saya itu sudah belajar Bapak Ibu, tapi nilai saya itu kalah sama yang tidak belajar karena yang tidak belajar nyontek. Oh, berarti itu harapan kamu, nah iya, dan seterusnya. Kalau sudah Bapak Ibu, kemudian kita catat semua masukannya itu di kertas, bisa di papan tulis atau dibuat poster, atau mungkin menggunakan teknologi ini ya. Suka teknologi, Bu Ika, Bu Estu, ini yang jago teknologi, Bu Aan, dan juga yang lain ini yang pakai teknologi bisa pakai Google Form atau mungkin teknologi yang lebih baik lagi. Seperti Pak Agus itu yang sering jaga komputer di sawah ya, sambil ngasuh-ngasuh. Kemudian yang nomor 3 adalah disusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, dengan mengganti kata-kata yang negatif menjadi positif. Kan anak itu ada yang menulis berangkat tepat waktu, tetapi ada yang menulis di sini tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, di dalam restitusi pertanyaan dan pernyataan anak tadi, impian anak yang negatif, kita buat menjadi positif. Jadi ketika ada anak yang tulis tidak datang terlambat, kita ganti dengan bersama-sama menjadi kata positif, menjadi bagaimana Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ada yang menyatakan tidak mencontek ketika ulangan. Bagaimana kata positifnya? Jujur ketika mengerjakan soal atau tes. Misalnya ada yang mengatakan di sini tidak membuli temannya. Berarti kata positifnya saling menghargai atau toleransi, itu juga bisa. Itu contohnya ngerti Bapak Ibu. Ini contohnya di sini ada, jangan berlari di kelas atau koridor, dirubah menjadi kata positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Kenapa kok menggunakan kalimat positif? Karena anak-anak kita setingkat SMP itu antara kata positif sama negatif itu mereka lebih cenderung pikirannya oke kepada yang positif. Apalagi di sekolah kita, Bapak Ibu sahabat besok, apa saja yang kita sampaikan yang itu kita anggapnya itu guyon atau majas berbola, malah mereka pribun Bapak Ibu meyakini itu sebagai keyakinan. Katanya Pak Nafis, katanya Pak Febri, katanya Bu
maksudnya itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Makanya ini penting ini, menggunakan kalimat positif. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, dari daftar yang sudah dibuat menjadi kalimat positif semua, kita tinjau kembali daftarnya. Kira-kira ada tidak pernyataan di sana yang sama? Kalau ada yang sama, digolongkan menjadi satu. Kalau sudah digolongkan menjadi satu, kemudian ditarik nilai kebajikannya apa di situ. Nah, contohnya ini, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikannya adalah hormat. Nah, keyakinan-keyakinan yang sudah yang panjang-panjang tadi diambil intisarinya. Oh, ini nilai kejujuran, ini nilai mengenai tanggung jawab dan sebagainya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kita tinjau ulang lagi bersama dengan semua Bapak Ibu guru semuanya, bersama dengan murid-murid juga, kalau sudah setuju, maka keyakinan kelas itu akhirnya harus diprakarsai untuk deklarasi. Deklarasi gimana? Yang paling gampang, semua warganya memberikan tanda tangan atau persetujuan di kertas itu, di papan tulis atau di poster, kemudian dipoto, didokumentasi. Barangkali nanti mau dibuat menjadi lebih baik, misalnya mau dibuat menggunakan poster, pakai kanva dan sebagainya, tapi bukti otentiknya ada. Atau kalau tidak, itu dideklarasikan secara umum, diumumkan. Dan kalau sudah, nanti hasil dokumentasinya dipasang di kelas kita. Monggo Bapak Ibu, mulai besok boleh ini dipasang kesepakatan atau nilai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 7. Ini di sinilah 7. Keyakinan kelas pelajaran IPA tempel di sini. Buaan misalnya, pelajaran apa buaan? Pelajaran apa? Nah, keyakinan kelas pelajaran matematika. Misalnya ini matematika isi. Wah, matematika itu mudah dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk berikutnya Bapak Ibu, ini contoh pembuatannya ini. Untuk keyakinan kelas 1 ini, keyakinan kelas 5 seperti itu. Kemudian contoh yang kelas 7, misalnya ini. Hormat Bapak Ibu, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya apa? Anak-anak dibiasakan untuk tidak mencukup barangi kancani. Di situ ada ternyata. Kalau pinjam, mengembalikan. Nah, contohnya yang berikutnya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, termasuk piket. Anak-anak diajari kesadarannya untuk piket. Karena nyuwun sewu, anak itu ketika dimarahi setiap hari, diberitahu tiap hari, besok diulangi lagi. Ternyata motivasi yang terbaik di sini tidak dari orang lain, tetapi bagaimana kita kerjasama semua guru dan karyawan menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak-anak itu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi harus kita lakukan sekarang. Baik, bisa ke slide berikutnya, Bu. Bapak Ibu, yang berikutnya kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bapak Ibu, setiap anak itu pasti memiliki tujuan ketika dia sedang melakukan sesuatu, termasuk melakukan pelanggaran tadi. Ya Pak Agus, ya Pak Febri, ya Bu Nurdi, ya Bu Nardi, ya Bu Anggi, ya Bu Ikan, ya Bu Isti, ya Pak Ag, ya
baik. Nah, setiap anak yang melakukan kesalahan itu ternyata dia memiliki 5 hal atau alasan yang penting yang mendasari dia melakukan sesuatu. Misalnya anak ini jotos kancane di kelas. Misalnya anaknya ini mencuri, pasti ada sesuatu. Pak Agus kok senyum-senyum? Oke, nah ini belajar ya Pak ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia akan mencoba memenuhi dengan caranya anak itu sendiri. Contoh yang pertama, kebutuhan untuk yang pertama adalah bertahan hidup. Apa kebutuhannya Bapak Ibu? Makan, minum, dan konco-konconya. Barang siapa kalau dia sudah ingin makan, dia sudah lama nggak makan, dia nggak bisa ngoni, kemudian dia sudah nggak bisa menahan hasratnya untuk makan, bisa jadi dia akan berpikir untuk mendapatkannya, tetapi dengan cara yang tidak baik. Contohnya apa? Mengambil milik orang lain. Bisa jadi mengambil makanan atau bisa jadi ngambil duitnya orang untuk beli makan. Itu terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kita sepakati dari sini Bapak Ibu, ketok boten ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini ada anak itu yang mereka itu tidak mendapatkan kasih sayangnya di rumah. Bagaimana mau diberi kasih sayang? Bapak ibunya misalnya tidak bisa bertemu karena punya pekerjaan, karena kekurangan waktu. Akhirnya bagaimana? Anak ini, Pak Nafis ini kok ada anak ini tiap hari bikin pusing, selalu acting, selalu minta perhatian, karena dia ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengen ketika ada anak yang memarahi dia, kemudian dia laporkan ke bu gurunya, dia dapat kasih sayang dari gurunya. Atau yang berikutnya misalnya kebebasan, pengen bebas, nggak mau kalau di kelas. Kalau sudah pelajar olahraga, Pak Aat, gereja Pak Aat. Pas pelajaran Pak, karena mereka ternyata butuh kebebasan. Barangkali seperti itu ya. Saya contohkan di pelajaran saya sendiri. Oh, berarti saya gini. Saya mau pelajaran IPA tak bebaskan ya, bagus bisa. Tapi paling tidak sekarang anak itu ketika tak kirimi jamur Bapak Ibu, mereka merefleksi, ada pertanyaan. Bagaimana perasaan kamu ketika diajar sama Pak Nafis? Saya senang sekali Bapak Ibu. Anak-anak ada yang menjawab biasa aja. Benar itu kata-kata yang beri saya. Iki anaknya ini beneran jawab atau dia serius atau bercanda? Kemudian tak acak itu siapa yang nulis? Ketemulah anak itu ternyata. Yang nulis salah satunya Ahmad Ihsan. Saya amati ketika ada kesempatan tak ajak ngobrol. Benar ternyata dia mengatakan kata hatinya, Pak saya itu kalau disuruh kerjakan seperti ini pusing Pak. Kolo-kolo dijaki kaya kelas itu kali kelas 8 ketemu akhirnya keluar. Gimana maksudnya? Niku nek Pak Nafis nek ngajari kelas 7 8 niku ono diskusine, kadang padha keliling-keliling niku napa? Kula sok nginjen ning nek kelas kok bertahan. Dan saya yakin ketika anak itu tak panggil tak mari akan keluar kata seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu refleksi diri. Ternyata di kelas 9 pun saya juga harus sama seperti ngajar di kelas 7 dan 8. Oh ternyata anak itu juga kerasa.
Berikutnya ada yang namanya kebutuhan akan kesenangan dan juga penguasaan. Nah ini penguasaan ini nih, di kelas pengen misalnya, wah saya pengen jagoan Pak Guru, jago gelutan itu karena dia pengen penguasaan. Nah bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan ini? Misalnya anak-anak, hari ini kita menggunakan model problem based learning. Di hasil akhir nanti kamu presentasi. Zifka, kamu untuk kelompok 1 nanti siap presentasi? Siapa? Alvan, kamu siap presentasi? Siapa? Oh, ternyata dengan cara seperti itu mereka menjadi semangat. Kemampuan kebutuhannya dia untuk menguasai kelasnya ternyata dia bisa dapatkan dengan cara-cara yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, bisa dilanjutkan ya. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu kita akan belajar mengenai 5 posisi kontrol. Karena ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ada berapa posisi kontrol Bapak Ibu? 5. Ada 5. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ini yang pertama posisi kontrolnya adalah apa yang pertama? Penghukum. Kemudian yang kedua? Pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga? Memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat? Pemantau. Yang kelima? Manager. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan belajar ya untuk refleksi diri. Sepertinya bagaimana toh yang namanya motivasi internal dan motivasi eksternal. Disampaikan Bapak Ibu. Motivasi eksternal itu identitasnya dia anaknya diidentitaskan dia gagal dan perilaku kontrolnya negatif. Sedangkan kalau motivasi yang intrinsik atau motivasi dari dalam itu kita mengubah anak itu supaya identitas yang gagal menjadi berhasil. Nah untuk perbedaannya kita bisa lihat bedanya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, guru berbuatnya seperti apa? Kalau penghukum bagaimana itu Bapak Ibu? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir perbuatannya. Kalau yang merasa membuat orang merasa bersalah yang bagaimana Bapak Ibu? Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau sebagai seorang teman bagaimana? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau gimana? Menghitung dan mengukur. Manajer bagaimana manajer? Mengajukan pertanyaan. Ini sikapnya yang terlihat. Kalau perkataannya bagaimana? Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kalau sebagai teman, lakukan untuk Bapak, lakukan demi Ibu. Ya sudah, nanti tak rewani. Itu misalnya begitu. Kalau pemantau, sudah tahu peraturannya belum? Nah konsekuensinya apa kalau kamu melakukan seperti itu? Ya kamu sudah melakukan apa? Apa yang terjadi sekarang? Dan yang manajer, apa yang kita yakini atau apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, ini namanya menanyakan keyakinan deh. Maksudnya gini, ketika ada anak misalnya nyontek gitu, ditanya, apa yang telah kelas kita sepakati? Ada nilai apa di situ? Anak ingat-ingat, jujur. Apa itu yang kamu langgar? Iya. Sekarang untuk kamu bisa berlaku jujur, apa yang harus kamu lakukan? Anak dibimbing untuk mencoba mencari solusi dari masalahnya sendiri, dan itu akan membuat dia untuk belajar secara jangka panjang. Tetapi Bapak Ibu,
pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sini. Kemudian untuk hasilnya bagaimana? Kalau penghukum, anak itu pasti memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Ketika pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal, atau dia akan berbohong untuk menutupi kesalahannya supaya tidak disalahkan. Kalau sebagai teman bagaimana? Dia akan ketergantungan ketika dia bersama dengan Pak Nafis, bersama dengan Pak Febri, bersama dengan guru yang lain, dia akan terkontrol. Tetapi ketika gurunya nggak ada, kekontrolannya hilang, menjadi lost control lagi. Kalau sebagai pemantau, berarti menyesuaikan bila diawasi. Kalau manajer bagaimana? Menguatkan watak atau karakter. Nah, untuk lebih jauh melihat hal ini, Bapak Ibu, kita akan menuju kepada slide yang berikutnya, Bapak Ibu, yaitu mengenai penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini titipan dari almarhum Ki Hajar Dewantoro di dalam filosofinya pendidikan, yaitu filosofi mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, di dalam hal itu, kemudian di sini penerapan segitiga restitusi ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara atau tools untuk mewujudkan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro tersebut. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa memberikan kemerdekaan kepada murid untuk belajar, dan bagaimana seorang guru bisa menuntun murid untuk mendapatkan pembelajaran yang aman di kelasnya? Salah satunya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini di sini ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan lihat satu-satu, Bapak Ibu. Bagaimana bisa segitiga restitusi ini bisa menjadi tools untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantoro? Kita lihat ketika ini diterapkan kepada anak, ketika semua guru bersama-sama mau mempelajari hal yang baru ini, kemudian kita bersama-sama mengaplikasikannya kepada anak, kita bersama-sama saling mengingatkan ketika kita sedang lupa, insya Allah akan terjadi perubahan. Yang pertama pada tahapan untuk menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang bersalah, umumnya nyun sewu ini buat Bapak Ibu, saya sendirilah. Saya sendiri misalnya ada anak sudah datangnya telat, PR-nya nggak dikerjakan, siapa yang tidak marah? Pasti tanya, sampai ini mau bikin ngopo sih, ngopo orang? Dengan suara dan nada yang agak tinggi, seperti itu ya. Ini saya pribadi lebih begini. Nah, tetapi di sini ketika di segitiga restitusi kita memberikan rasa aman dulu kepada anak supaya dia bisa kooperatif. Caranya gimana? Dipanggil di ruang khusus yang tidak ada teman-teman melihat, kemudian ditanya, Joko, tidak ngerjakan tugasnya Pak Nafis ya? Enggak Pak Guru. Yaudah, tenang sini, Pak Nafis tidak marah. Kamu duduk sini ngobrol-ngobrol sama Pak Nafis. Pak Nafis itu juga sama kayak kamu dulu ketika jadi murid, pernah nggak mengerjakan tugas seperti kamu, Joko? Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya berbuat khilaf, tempatnya melakukan kehilafan. Al insanu mahallul khotok wan nisyan.
Kita di situ menstabilkan dulu supaya dia tidak berprasangka negatif, karena sekali dia negatif dia akan ngeblok, gak akan bisa kita masuk dan akan sulit sekali. Begitu sudah distabilkan, kemudian masuk tahapan segitiga restitusi yang kedua, yaitu tentang memvalidasi tindakan. Joko, bener kamu itu gak kerjakan tugas. Nggih Pak Guru. Nah ceritanya gimana kok kamu itu nggak mengerjakan tugas? Maka dia akan cerita, tadi malam saya itu pentas warok Pak Guru, sampai PR-nya lupa dikerjakan. Oh bagus, berarti kamu nggak mengerjakan itu karena pentas warok, begitu ya Pak? Iya, yes, begitu. Nah kalau sudah begitu, berarti Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan. Joko, kalau kamu gak mengerjakan tugasnya Pak Nafis, kemudian kamu ini Joko tidak mengerjakan karena kamu itu pentas warok, berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar Joko? Joko akan berusaha mencari jawabannya. Kalau itu sudah seperti itu Joko, berarti nilai keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu. Kita bimbing anak supaya menemukan sendiri, oh saya ini tidak tanggung jawab dan tidak disiplin. Ketika sudah itu baru ditanya, yaudah Joko, kalau kamu berarti melanggar keyakinan kelas itu, bagaimana cara kamu untuk kembali? Kita arahkan anak untuk problem solving. Oh Pak Guru, kalau gitu saya besok akan mengerjakan tugas lagi, kemudian saya akan bagi waktu. Kita membimbing untuk seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu sekilas mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu. Baik, untuk slide berikutnya Bapak Ibu, di sini kita akan melaksanakan latihan Bapak Ibu mengenai penggabungan antara segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi nomor 1 penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah bertindak sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pengawas, dan yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Baik Bapak Ibu, hari ini setelah ini kita akan latihan. Untuk latihan kita akan ada 2 kasus yang nanti akan dipandu sesi ini oleh rekan saya Ibu Siti Rubiatun, sarjana pendidikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mohon maaf atas semua kekeliruan dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Barangkali ada yang menyinggung di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nafis telah memberikan materi demi materi dari awal sampai akhir. Jadi saya melanjutkan, sebelum melanjutkan biar nggak ngantuk ya Pak Agus ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita telah diberikan nikmat dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya adalah Ali Akbar Nafis. Saya berada di SMP Negeri 41 Atap Salaman, yang lokasinya ada di gunung di daerah di daerah Gunung Menoreh, begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, karena kita akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Nah, saya mohon izin untuk cek apakah slide-nya sudah bisa terlihat di layar Bapak Ibu semua, nggih? Sudah ya? Oh ya, baik. Saya mohon izin untuk lanjut, nggih, Bapak Ibu, nggih. Baik, perkenalkan, nama saya Ali Akbar Nafis, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Saya mengajar di SMP Negeri 41 Atap Salaman dan juga selaku pengasuh dari Majelis Taman Surga. Nah, pada kesempatan yang indah ini, sebelum kita mulai belajar, kita akan bahas dulu mengenai kesepakatan belajar kita. Nanti Bapak Ibu kalau setuju bisa mengatakan setuju, begitu, setelah saya bacakan poin-poinnya, atau Bapak Ibu bisa memberikan jempolnya atau hati atau sebagainya. Begitu, nggih? Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Bagaimana Bapak Ibu? Oh ya, sudah setuju ini ya. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Apakah Bapak Ibu setuju? Oh, luar biasa, ya Allah. Nggih. Kemudian yang ketiga adalah selama mengikuti sesi, perasaannya harus senang, gembira, dan bahagia. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Oke, baik, semuanya setuju ya untuk bahagia ya. Baik, kalau begitu, sebelum kita lanjut, kita supaya semangat hari ini, Bapak Ibu, supaya fresh, kita nyanyi. Nyanyi Garuda Pancasila, hafal Bapak Ibu? Alhamdulillah hafal, nggih. Baik, kalau begitu bisa ini di-on-kan dulu untuk mic-nya, Bapak Ibu semua. Kita nyanyi Garuda Pancasila bagaimana? Oh ya, baik, kalau begitu, nggih. Kita nyanyikan dari sini ya, dibantu oleh Bapak Ibu semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa Bapak Ibu, hebat semuanya. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan eksplorasi konsep Bapak Ibu. Monggo silahkan dari Bu Vivo ya. Ini Bu Vivo namanya ya. Bisa tolong dibacakan untuk kegiatan kita yang akan kita pelajari di eksplorasi konsep ini. Monggo Ibu Vivo. Ya, silahkan bisa dibantu untuk membacakan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, Bu. Iya, betul sekali. Bisa dibaca dari disiplin sampai dengan restitusi. Ya. Wah, ya, betul sekali, Bu. Berikutnya. Ya. Iya, betul sekali. Satu lagi, Bu. Iya, betul sekali. Beri aplaus untuk Bu Vivo. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Hebat sekali hari ini ya, semuanya yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan selalu bahagia. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru semua dan juga Bapak Ibu yang luar biasa di sana untuk mengenal apa itu disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Nah, yuk Bapak Ibu, sekarang sebelum kita lanjut, mari kita ingat-ingat kepada kita sendiri, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yuk, selama ini Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu? Apakah kita itu melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Nah, tuh Bapak Ibu. Coba, kira-kira Bapak Ibu, ketika kita itu melakukan sesuatu, itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan atau kepada yang lain. Nah, tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu semuanya. Sekarang adakah dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan alasan ataupun menyampaikan kabar? Kira-kira Bapak Ibu ini melakukan suatu tindakan, melakukan sesuatu. Itu kenapa Bapak Ibu? Silahkan yang mau berpendapat boleh mengacungkan tangan. Raise hand atau mungkin Bapak Ibu di sini bisa mengacungkan jempol. Oh iya, ini Bu Desi ya, mau menyampaikan pendapatnya ya Bu Desi ya. Bu Desiana. Oh ya, baiklah kalau begitu. Sambil kita lanjutkan nggih, Bapak Ibu nggih. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita juga melihat bahwa seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya gini Bapak Ibu, motivasi yang kita gunakan itu benar-benar dari dalam, bukan motivasi yang dari luar. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, salah satu nilai yang kita terapkan di dalam pembelajaran kita adalah nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk nilai dari profil pelajar Pancasila ada berapa? Siapa yang ingin menyampaikan ini? Oh ya, Bu Vivo mau menyampaikan lagi? Atau mungkin Bu Sari? Ada Bapak Muhammad Khalil juga? Oh ya, ada di sini. Ini ada yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di situ Bapak Ibu. Kemudian untuk nilai yang kedua adalah mandiri. Nilai yang ketiga adalah bernalar kritis. Dan yang keempat adalah berkebinekaan global. Kemudian untuk yang kelima adalah bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang diinkludkan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, selain itu ada nilai-nilai lain yang perlu kita junjung, yang perlu kita tanamkan, dan juga perlu kita tumbuhkan. Beberapa di antaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Nah, Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengerti ini. Kemudian untuk berikutnya, Bapak Ibu, di dalam teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi itu ternyata ada pemahaman yang lain. Sekarang kita akan melihat dulu yang pertama, penjelasan mengenai hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan juga tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah Bapak Ibu. Bisa jadi dari pihak guru yang memberikan atau dari orang tua yang memberikan. Dan murid atau anak hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru dan orang tua, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan ini biasanya Bapak Ibu berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid-murid atau anak ini disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Contoh hukuman fisik Bapak Ibu. Misalnya disuruh lari keliling lapangan sebanyak 20 kali. Itu hukuman fisik. Kesalahannya misalnya adalah tidak mengerjakan PR. Tetapi anak diminta untuk push up sebanyak 100 kali. Atau bisa jadi hukuman itu berupa kata-kata. Ada anak yang ketika dia diminta maju ke depan, dia tidak mau. Kemudian orang tua atau orang lain ini mengatakannya dengan kata-kata yang tidak baik. Mohon maaf ya, dasar kamu titik ABCD seperti itu. Itu adalah hukuman. Ataupun yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang semoga rezekinya selalu lancar dan di akhir bulan ini selalu ada kejutan rezeki yang datang. Lalu bagaimana sekarang dengan yang namanya konsekuensi?
Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Sebelum diberlakukan kepada anak, ternyata hal tersebut sudah dibahas dan murid juga sudah menyetujui bersama guru atau orang tua. Jadi kalau konsepnya di rumah ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Kalau konsepnya di sekolah berarti ada kesepakatan antara guru dan juga siswa. Nah, pada umumnya Bapak Ibu, yang namanya konsekuensi ini dibuat oleh pihak sekolah dan murid. Atau kalau di rumah artinya orang tua yang membuat, kemudian anak diberitahu. Dan diberikan konsekuensi mengenai apa yang diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi, murid ini tetap dibuat nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Begitu ya Bapak Ibu, nggih. Nah, mari kita lanjutkan berikutnya. Sebelum pada slide berikutnya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya doakan semoga hari ini mendapatkan rezeki nomplok Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu di sini, nggih. Amin Allahumma amin. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu konsepnya adalah memperbaiki hubungan. Nah, ini di sini saya mau cek dulu peserta meet kita ada orang-orang yang hebat. Salah satunya ada Pak Fendi Purnama. Halo Pak Fendi Purnama, bisa mendengar suara saya? Barangkali bisa open mic dulu Pak Fendi. Oh iya. Alhamdulillah, Bapak luar biasa sekali. Bisa perkenalan dulu sebelumnya Pak Fendi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Fendi, sekarang eh, barangkali Pak Fendi punya pandangan mengenai restitusi. Bagaimana menurut Pak Fendi? Iya. Luar biasa sekali Bapak Ibu semua, kita beri aplaus untuk Pak Fendi yang sudah menyampaikan gagasannya mengenai restitusi. Masya Allah. Ya Pak Fendi luar biasa, membuat saya tambah bersemangat dan insya Allah Bapak Ibu guru semua dan juga Bapak Ibu semuanya profesinya apa saja yang bergabung di Zoom ini, semoga dilancarkan rezekinya, berkah hidupnya, dan mujur nasibnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk melanjutkan, Bapak Ibu ya. Restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan manusia. Dan restitusi itu adalah cara
yang paling baik. Karena restitusi ini fokus kepada karakter Bapak Ibu, bukan kepada tindakan. Jadi restitusi itu menguatkan dan fokus kepada solusi. Karena dengan restitusi ini kita bisa mengembalikan seorang anak yang telah berbuat salah atau memiliki identitas gagal ini supaya dia menemukan identitas positifnya. Bagaimana dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik untuk sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam kelompoknya, sehingga dia bisa diterima kembali di kelompoknya. Dalam konsep keluarga berarti dia bisa diterima di keluarganya. Dan dalam konsep sekolah tentu saja dia bisa diterima oleh guru-gurunya atau diterima oleh teman-teman yang ada di sekolahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai keyakinan kelas, atau kalau kita konsepnya di rumah berarti keyakinan rumah. Ada pepatah mengatakan rumahku surgaku, maka ada istilah sekolahku surgaku. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang semoga senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dan semua keperluannya, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita sedang praktek di kelas ya Bapak Ibu, tentu saja akan berbeda ketika kita praktek di rumah. Tetapi konsep yang kita miliki itu sama. Jadi ketika konsep ini kita dapatkan, maka keyakinan ini bisa kita terapkan di kelas, bisa kita terapkan di rumah, bisa kita terapkan di kelompok atau komunitas-komunitas kita sendiri. Misalnya kita punya komunitas pecinta alam, punya komunitas misalnya penulis, atau komunitas yang lain. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas ini? Maka tahapannya akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya Bapak Ibu, mohon izinnya. Yang pertama, kalau kita bicara di konsep yang ada di sekolah, nanti tinggal sekolahnya kita ganti dengan komunitas kita. Kita ganti dengan rumah tangga kita. Yaitu yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan yang diberikan oleh murid atau siswa atau anak atau orang-orang yang berada di komunitas kita itu bisa dicatat di papan tulis, pakai selembar kertas, poster, ataupun yang sederhana kita menggunakan bantuan LCD, kita ketik, kita tampilkan di layar. Intinya apa? Intinya agar semua masukan, ide itu bisa dilihat oleh semua orang dan setiap warganya, warga kelompoknya tadi bisa mencurahkan idenya. Idenya tertulis, tercurahkan, bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sudah dituliskan tentu saja di situ kita akan menemui beberapa kalimat-kalimat, harapan-harapan mengenai keyakinan dan nilai yang dituliskan dengan kalimat negatif. Bagaimana contohnya? Contohnya kalau konsep yang ada di sekolah ya, pasti akan ada siswa yang menuliskan, saya tidak akan datang terlambat. Nah, saya tidak akan datang terlambat. Bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, kalau begitu, kalimat-kalimat yang negatif seperti ini
kita luruskan, kita modifikasi menjadi kalimat yang positif. Bagaimana kalimat yang positif itu Bapak Ibu? Maka kalimatnya yang saya tidak datang terlambat, kita ganti menjadi saya datang tepat waktu. Atau saya datang sebelum bel dibunyikan. Atau saya datang sebelum waktu masuk sekolah. Artinya kalimat-kalimat negatif itu dirubah menjadi kalimat positif. Nah, kenapa hal ini disampaikan seperti ini? Seperti yang kita ketahui di dalam teori hipnoterapi, teori hipnosis, dan teori motivasi berbasis NLP atau Neuro Linguistic Programming, pikiran kita itu setiap hari, setiap saat akan banyak yang masuk. Dan seorang anak khususnya, ataupun bisa jadi orang dewasa juga masih, ketika dia masuk ke pikiran bawah sadarnya, maka kalimat negatif itu tidak akan terbaca. Jadi yang lebih efektif adalah menggunakan kalimat aktif. Ketika kita memberikan sugesti pada diri kita, saya tidak menyerah, akan menjadi lebih powerful ketika kita ganti menjadi saya selalu semangat, saya akan mencoba terus dan lagi. Ternyata powernya beda. Karena motivasinya bukan motivasi karena takut. Bukan motivasi karena dikejar-kejar. Bukan karena takut menyerahnya. Tetapi kita mencoba memunculkan motivasi intrinsik. Yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, di situ Bapak Ibu. Ketika kalimat-kalimat negatif itu, misalnya ini salah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Jangan berlari di kelas ketika pelajaran sedang dilaksanakan. Maka kalimat positifnya adalah bagaimana? Bisa diganti dengan, tadi kan jangan berlari, begitu ya. Kalau di konteks contoh ini adalah berjalanlah di kelas. Tapi kalau dalam konsep sedang kegiatan pembelajaran, misalnya sedang menggunakan model problem based learning atau cooperative learning yang memang ada kegiatan anak-anak itu berkeliling, berkelompok, tour the point dan sebagainya, maka ketika itu anak disampaikan untuk berjalan dengan hati-hati, berjalan dengan tenang ataupun sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berikutnya, setelah kita mengganti kalimat negatif itu menjadi positif, kita diminta untuk meninjau kembali semua kalimat-kalimat dan impian-impian, harapan-harapan dari semua peserta. Kalau kita menemukan hal-hal yang sama, maka kita tarik menjadi satu. Misalnya, tidak mengerjakan PR sudah diganti menjadi mengerjakan PR, kemudian mengerjakan tugas, berangkat tepat waktu dan sebagainya. Maka itu disatukan menjadi satu, itu ditarik, itu ada sebuah keyakinan yang baru, yaitu adalah misalnya disiplin dan tanggung jawab. Tidak menyontek atau ketika kalimat positifnya udah diganti menjadi mengerjakan soal sesuai dengan kemampuannya tanpa mencontek gitu kan, sudah diganti mengerjakan dengan jujur. Nah, yang kata-kata seperti itu, maka ketika ditanya kepada Bu Guru menjawab dengan sebenarnya, itu kan bisa dikumpulin menjadi satu, itu nilainya adalah jujur. Nah, kalau sudah kita ambil poin-poinnya, ini nilai jujur, ini tanggung jawab, ini disiplin, yang ini sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah menggabung-gabungkan, barulah setelah itu keyakinan ini kemudian kita rumuskan kembali, kemudian kita bisa menempelkannya, boleh di dinding, boleh kalau pakai LCD kita tayangkan di layar,
boleh kita tulis bersama di papan tulis. Nah, yang terakhir adalah di situ ada yang namanya deklarasi. Deklarasi itu bagaimana? Salah satu cara yang paling mudah adalah semua peserta, semua warga kelasnya diminta untuk tanda tangan, mendeklarasikan keyakinan kelasnya. Kalau sudah, kemudian hasil itu silakan dipasang di tempat yang besar atau tempat yang mudah dilihat sebagai identitas dari kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, di sini kita akan melihat mengenai contoh-contoh dari keyakinan kelas ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ternyata ada contohnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan dari sini ini diambil ada nilai-nilai yang diambil, yaitu adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Keyakinan yang lainnya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Atau keyakinan yang berikutnya adalah diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lainnya. Nah, Bapak Ibu yang keren-keren, yang hebat-hebat, luar biasa, yang hari ini semoga dibukakan pintu hatinya oleh Allah Ta'ala, sehingga semua hajat Bapak Ibu semuanya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga diberikan kemudahan. Yuk Bapak Ibu, kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, tapi sebelum kita masuk di sini ya, kira-kira ada nggak ini dari Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pantun di sini? Ayo. Siapa ini? Bu Rizka? Bu Endang mau menyampaikan pantun ataupun gagasan ataupun hal yang lain, monggo silakan Bapak Ibu. Atau ini Bu Desi atau Pak Hadi barangkali mau menyampaikan sesuatu di sini? Ya. Bu Vivo, monggo Bu Vivo. Sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, barangkali mau menyampaikan sesuatu dulu. Oh ya, baik. Luar biasa, Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan melihat nih Bapak Ibu sesuatu yang paling menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena di sini kita akan melihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, disadari atau tidak, diyakini atau tidak, Bapak Ibu merasa atau tidak, maka 5 poin ini perlu Bapak Ibu baca. Seperti pertanyaan tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, misalnya nih, saya melakukan sesuatu. Sesuatunya apa? Saya berdagang Bapak Ibu. Saya melakukan dagang. Sebagai seorang laki-laki kepala rumah tangga, saya berdagang. Misalnya saya menjual kelapa muda di tengah-tengah lapangan siang-siang. Terik, panas. Saya yang jual tidak minum, tetapi saya memberikan pelayanan kepada orang-orang yang membeli. Pertanyaannya, kok bisa ya Pak Nafis ini mau-maunya siang-siang panas-panas jualan kelapa muda? Dia juga nggak minum. Nah, pertanyaannya ternyata ada di sini Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu yang perlu dipenuhi.
Ketika hal itu tidak terpenuhi, maka seseorang akan berusaha untuk mencari pemenuhan pada kebutuhan dasar itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan mengenai bertahan hidup Bapak Ibu. Banyak sekali ketika ada maling, mohon maaf, atau pencuri, ataupun yang lainnya, mereka mengambil barangnya orang dengan apa? Dengan salah satunya untuk bertahan hidup, supaya dia masih bisa makan, supaya keluarganya masih bisa makan. Hanya saja, karena kebutuhan itu tidak tercukupi, dia mencari cara untuk memenuhinya dengan cara yang tidak baik. Kalau mencuri kan tidak baik, Bapak Ibu, nggih. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada yang namanya kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi Bapak Ibu ada seorang anak ini yang ketika dia berada di sekolahnya, di lingkungan sekitarnya, di lingkungan masyarakat, dia terkenal sebagai anak yang hiperaktif, kemudian dia selalu mencari-cari perhatian, kemudian dia selalu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Tetapi ternyata setelah kita telusuk, bukan anaknya yang nakal, Bapak Ibu. Tetapi dia memiliki kebutuhan dasar yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, yang tidak bisa dia dapatkan di keluarganya. Artinya ada kekosongan di dalam hati dan pikirannya. Dia membutuhkan itu. Dia itu butuh tangki kasih sayang. Dia butuh minuman kasih sayang, tapi dia tidak pernah mendapatkan itu di rumahnya. Oleh karena itu apa? Dia akan berusaha memenuhi kebutuhan itu dengan cara berbuat sesuatu di luar sana untuk memancing orang memberikan perhatian. Dan kita, sebagai orang yang umum, biasanya menganggap anak ini anak yang rusuh, anak yang nakal, anak yang nyun sewu, ya negatif lah, kita memberi label kepada anak-anak ini anak negatif. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, ada lebih dari sesuatu tentang labeling kepada anak yang negatif itu, yaitu kebutuhan dasar anak ini yang belum terpenuhi. Jadi ketika anak ini dimarahi, dijewer, bahkan mohon maaf ditempiling, ditendang, besok akan mengulangi lagi. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata karena kebutuhan dasarnya mengenai kasih sayang ini belum dia dapatkan Bapak Ibu. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini tadi kita udah bicara tentang bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Sekarang kita akan berada di sebelahnya Bapak Ibu. Di situ apa? Iya, betul sekali, yaitu penguasaan. Pernahkah Bapak Ibu di masyarakat ataupun di lingkungan kita, ataupun di kelas, ataupun di rumah, kita bertemu sama orang-orang yang berlaku sewenang-wenang Bapak Ibu. Ini misalnya ya mohon maaf kita di jalan ya. Kita di jalan ada di jalur Bangjo Bapak Ibu. Lampunya sudah benar merah, tapi ada orang yang menerobos lampu Bangjo itu, kemudian dia mau menang-menangan lewat. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata dia membutuhkan kebutuhan yang namanya penguasaan. Atau mungkin ketika kita memiliki anak, jumlah anaknya 2 Bapak Ibu. 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang 1 sering memukul adiknya atau ya intinya bikin nangis. Kenapa? Karena anak ini membutuhkan kebutuhan yang namanya adalah penguasaan. Dia pengen berkuasa. Pokoknya saya di sini satu-satunya penguasa. Bahasa itu nggak bisa disampaikan lewat kata-kata, tetapi itu lewat tindakan kalau anak-anak. Gitu ya. Yang 1 ya baru mainan berdua, tiba-tiba yang 1 nangis. Wah, kenapa ini? Ternyata dicek. Ternyata ada sesuatu yang dilakukan oleh anaknya yang 1 tadi. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berikutnya ada yang namanya kesenangan juga.
kesenangan. Orang membutuhkan kesenangan. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kesenangan itu, maka dia bisa mencoba mencari-cari cara untuk mendapatkan kesenangan. Apa contohnya? Contohnya barangkali misalnya ini yang paling sederhana ya Bapak Ibu. Menjahili temannya. Ya, ini ada temannya bawa kunci sepeda motor, diambil kuncinya Bapak Ibu. Kemudian temannya mau pulang ini akhirnya bingung mencari kuncinya. Itu tentang apa? Kebutuhan tentang kesenangan. Jadi pengen. Nah, oke Bapak Ibu, nggih. Selain itu yang terakhir adalah di situ ada yang namanya kebebasan. Nah, Bapak Ibu, ini saya penasaran dengan Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau menurut Bapak Ibu itu lebih cenderung sekarang ini memiliki kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi? Apakah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kelebihan, penguasaan, atau kesenangan? Monggo silahkan Bapak Ibu yang mau bercurah pendapat, silahkan kami berikan kesempatan. Monggo silahkan Bu Vivo juga boleh, Bu Uin juga boleh, Bu Rizka, Pak Khalil, Pak Fendi, Bu Esti. Monggo Bu Esti. Ya, Bu Esti. Bu Paramita. Bu Desi. Oh ya, silahkan. Bagaimana menurut Ibu ini ya, setelah kita membahas 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada kebutuhan tentang penguasaan, kebutuhan tentang kesenangan, dan juga kebebasan. Menurut Ibu, bagaimana dengan kebutuhan dasar Ibu saat ini? Barangkali bisa di-share di sini, Bu. Oh, boleh kepada murid-murid, boleh murid-muridnya Bu Desi. Sekolah mana ya? Oh ya, silakan Ibu, monggo. Iya. Iya, iya, iya. Oh iya, Bu. Oh iya, nggih. Terima kasih sekali Ibu yang sudah sharing informasi kepada kami. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kalau begitu mari kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai 5 posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu ya. Di segitiga restitusi ini kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana ada 3 poin penting ya. Di situ ada 3 poin penting. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Baru yang ketiga nanti adalah menanyakan tentang keyakinan. Nah,
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita di sini akan mencoba memanajemen ketika kita bertemu dengan anak yang salah, orang atau teman kita di komunitas kita yang salah, ataupun ada masyarakat, tetangga, ataupun yang lain, orang-orang yang salah melakukan kesalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya di sini bagaimana, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun kondisi orang yang sedang bersalah itu selalu harus kita sambut dengan baik. Karena ulama mengatakan, jangan pernah membenci seseorang. Yang boleh dibenci itu hanya sikapnya saja. Tetapi jangan sampai ketika kita melihat seseorang yang pemarah, kemudian kita ikut marah. Kita boleh jadi tidak senang dengan sifat marahnya dia, tetapi orangnya itu tidak seharusnya kita benci, Bapak Ibu. Karena orang itu memiliki hidup dalam satu harinya 24 jam. Dan tidak akan 24 jam dia itu marah, Bapak Ibu. Dia akan marah itu ya hanya berapa menit saja, berapa jam saja, dan itu tidak akan dilakukan setiap hari. Nah, oleh karena itu ketika ada anak yang bersalah, ketika ada orang yang bersalah di keluarga kita, di komunitas kita, di kumpulan PKK kita, atau misalnya kumpulan bapak-bapak kita yang ada di rumah gitu ya, atau di komunitas, bagaimanapun kesalahannya harus kita terima dulu Bapak Ibu. Kita lihat dengan baik. Kemudian ketika itu kita stabilkan. Kita tanya, tetap tanya seperti biasa. Misalnya nih ya, ini sudah ada orang yang mencuri. Ini pencuri sudah ketangkap. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau dia dicotos ya kan? Kemudian dihajar, kira-kira jaminan nggak besok dia nggak mencuri lagi? Belum tentu Bapak Ibu. Dan bahkan ketika yang nyuri itu sudah dosa, kita mukul juga dosa Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu caranya gimana? Kita tanya, ya kamu ini mencuri ya. Kamu mencuri. Kita sampaikan saja. Ya kamu mencuri ya. Oke baik kamu mencuri, yang dicuri apa? Oh pisang yang dicuri. Di mana pisangnya dicurinya? Di kebun, oh di kebun. Oke, baiklah, kamu nyuri pisangnya di kebun. Baik, sekarang pertanyaannya gini. Pisang kamu yang dicuri di kebun tadi, itu kamu nyurinya sendiri apa sama orang lain? Sendiri, oke, baik. Oke, baik. Kamu mencuri ya, tapi kamu ini bukan satu-satunya orang yang pernah mencuri. Dan kamu tidak akan selamanya mencuri. Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Artinya bagaimana? Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Setiap orang itu pasti bisa berbuat salah. Nah, dan kamu juga diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk tobat. Kan gitu. Itu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Kalau sudah stabil anak ini, sudah tidak panik, sudah mulai terbuka, baru kita tanyakan validasi tindakannya. Tadi gimana ceritanya mencurinya itu, kita tanya di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah validasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau sudah itu terjawab semuanya, baru kita akan arahkan dengan pertanyaan ke keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kalau kamu mencuri, itu kamu tidak sesuai dengan nilai apa. Dia akan berusaha mencari jawabannya, yaitu tentang apa? Kejujuran. Dia tidak sesuai dengan prinsip kejujuran. Jadi kalau begitu kamu ingin menjadi orang yang seperti gimana? Kita tanyakan dia pengen nggak untuk mendapatkan kejujuran itu, maka dia akan mencoba untuk mendapatkan kejujuran itu, Bapak Ibu. Nah, ketika dia sudah tahu
dia salah, kemudian dia harus kembalinya kemana, yaitu kepada kejujuran tadi. Bagaimana caranya? Dia akan berusaha mencari cara. Dan setelah dia melakukan kesalahan, kita akan arahkan dia untuk mencari problem solvingnya gimana. Kalau kamu mencuri, terus kamu harus gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Kita arahkan bagaimana dia supaya dia memunculkan dari pikirannya, oh saya harus menyelesaikan masalah ini, yang pertama minta maaf, kalau perlu saya mengganti dan sebagainya. Nah itu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita latihan Bapak Ibu ya. Ini nih, ini ada satu kasus Bapak Ibu, nanti bisa dipecahkan bersama-sama. Saya akan bantu membacakan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan mendengarkan dengan seksama ya. Didengarkan baik-baik. Kemudian nanti silakan ada pertanyaan di akhir kasus tadi. Nanti silakan bisa dijawab. Masing-masing dari Bapak Ibu nanti saya berikan kesempatan untuk menjawab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kasus yang pertama ini Bapak Ibu. Didengarkan ya dengan seksama ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, baik. Baiklah Bapak Ibu, ini saya bacakan ya. Bentar, saya baca kasusnya. Nah ini Bapak Ibu, kasus yang pertama. Sabrina, jadi Sabrina itu nama anak ya Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat. Jadi Sabrinanya bangunnya terlambat. Dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Jadi ini Pak Lukman itu guru itu ya. Sabrina terburu-buru, bangunnya terlambat, sampai di sekolah telat, kemudian sepatunya gimana? Sepatunya nggak pakai sepatu yang ditetapkan di sekolah, yaitu sepatu hitam. Nah, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat, dan Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Nah, Pak Lukman kemudian menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya cukup jauh. Gimana tanggapan Pak Lukman? Pak Lukmannya tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Suruh buka sepatu artinya suruh nyokor ini Bapak Ibu ya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Dia berkata, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas karena tidak memakai sepatu. Oke Bapak Ibu, ini kisahnya sudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Sabrina telat, bangunnya kesiangan.
Sudah telat. Dia sepatunya nggak pakai sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Kemudian dia ketemulah sama Pak Lukman tadi, gurunya tadi. Dia dimarahi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kata-katanya Pak Lukman ya. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi ini Sabrina dihukum seharian itu nggak pakai sepatu. Oke Bapak Ibu, yang hebat-hebat luar biasa. Semoga senantiasa baik hati ya. Rezekinya banyak, nasibnya bejo, putra-putrinya jadi anak yang solih-solihah. Oke, baik Bapak Ibu. Monggo ini ada 4 pertanyaan ini, silakan nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi bersama-sama. Okay? Yang pertama saya bacakan dulu soalnya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jadi nanti dipilih apakah sebagai seorang penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai seorang teman, sebagai manajer, atau sebagai seorang pengawas gitu ya. Jelaskan dan apa indikatornya. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Kalau dia seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Monggo silahkan untuk pertanyaan yang pertama dulu. Siapa yang akan membantu berdiskusi menjawabnya? Silahkan. Bu Paramita, Bu Desi, Bu Endang, Pak Fendi, Bu Rizka, Bu Vivo. Monggo silahkan. Kami berikan kesempatan. Oh ya, boleh Bu Endang. Silakan bisa perkenalan diri, Bu. Namanya siapa, dari sekolah mana, kemudian kepala sekolah dari SMP mana. Monggo, Bu. Iya, Bu. Iya, boleh, Bu. Monggo, silahkan. Sebagai penghukum, oh iya. Bu Endang, bagaimana ceritanya atau penjelasannya? Monggo. Oh iya, iya, iya. Jadi, kemudian bagaimana Bu berikutnya? Oh iya, baik. Bu Endang, terima kasih sekali atas jawabannya. Berita berikan aplaus bersama-sama Bapak Ibu. Luar biasa. Keren sekali Bu Endang. Nggih. Luar biasa, luar biasa. Ini pertanyaan pertama sudah dijawab, yaitu sebagai posisinya sebagai penghukum. Bapak Ibu bagaimana? Ada yang punya pendapat lain atau sama?